Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok tua dari kelas 7B. Kami akan mempresentasikan dongeng kami. Dongeng kami berjudul Hendaklah Kita Rajin Belajar. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Orang pertama yaitu Gaby sebagai narator. Orang kedua yaitu Mario sebagai Topi. Orang ketiga yaitu saya sebagai Berto dan Mombi. Dan orang keempat yaitu Helena sebagai ibu guru. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada suatu hari, di kelas Mombi sedang ada pelajaran matematika. Ibu guru memberikan soal-soal latihan. 2 tambah 3 kali 4 bagi 2, berapa hasilnya? Toti pun berpikir. Beberapa saat kemudian, Toti berkata, Aduh, pusing, pelajaran ini sungguh memposingkan. Toti menggaruk-garuk kepalanya. Mombi, lihat Toti deh. Tintanya lucu sekali. Sepertinya dia sedang kesulitan mengerjakan soal-soal matematika. Sama dengan saya. Oh, pantas saja tadi kau hanya diam. Percuma dikerjakan, aku pasti tidak bisa. Wah, coba dulu dong, Berto. Bu, aku tidak tahu cara mengerjakannya. Sambil mengangkatkan tangannya. Toti banyak sekali bertanya pada bu guru. Aku sih tidak mau bertanya, nanti dikira bodoh. Tidak usah mau bertanya, Berto. Bertanya tidak berarti bodoh. Kring, bel tanda pelajaran usai berbunyi. Hore! Kenapa semua bergembira? Aku belum bertanya pada ibu guru. Simak saja pertanyaan itu untuk besok, Toti. Dengan sedih, Toti membereskan buku-bukunya. Haha, aku baru tahu nih si Toti sedih saat dia pulang sekolah berbunyi. Aku bisa membantu mengajarimu, Toti. Kau suruh membantuku? Pada sore hari, Mombi akan ke rumah Toti dan belajar bersama di rumah Toti. Mombi. Berto ingin mengajak Mombi bermain sore itu. Mombi pun keluar dari rumah dengan tas ransel di punggung. Mombi, kamu aneh sekali. Mau main kok bawa tas? Aku mau belajar bersama dengan Toti. Ayo ikut, Berto. Katanya kau kesulitan mengerjakan soal matematika tadi. Lebih baik aku bermain. Mombi pun pergi ke rumah Toti. Di rumah Toti, mereka menjawab cara mengerjakan soal-soal latihan matematika. Akhirnya, Toti pun bisa. Dan pada malam hari, berkali-kali ia terus mencoba menjawab soal-soal yang ada di buku latihan. Dan pada keesokan paginya, ibu guru berkata, Benar. Ayo satu persatu kalian mengerjakan soal di bawah dulu. Ada yang bersedia mengerjakan soal nomor 1? Saya bu. Ia mengerjakan soal itu dengan cepat dan tepat. Benar sekali Toti, caranya benar. Jawabannya juga benar. Ibu bangga padamu. Toti kan tidak bisa pelajaran matematika. Dia bisa karena belajar. Aku dulu juga seperti Toti. Wah, hebat Toti. Nah anak-anak, sebenarnya tidak ada pelajaran yang sulit. Kalian semua anak pintar, asalkan mau belajar dengan rajin. Demikian cerita dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan cerita yang berjudul Legenda Danau Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Ada Fran sebagai Toba, Nessie sebagai ibu, Karin sebagai narator, Natalia pemegang wayang, dan Jonathan sebagai Samosir. Selamat menyaksikan. Dahulu tinggallah seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Sehari-harinya ia bekerja sebagai petani. Ia juga sering memancing ikan di sungai. Ketika sedang memancing, tiba-tiba seekor ikan yang besar, yang indah, memakan umpannya. Tiba-tiba ikan itu berbicara. Tolong Tuan, jangan kau membunuh aku. Hai ikan, ternyata kau yang berbicara.
Bila ikan kulepaskan, aku tidak mendapat ikan untuk kumakan. Tenang Tuan, bila kau melepaskan aku akan memberimu lauk untuk kau makan setiap hari. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana seekor ikan memberiku makan tiap hari? Letakkan aku di kolam dekat sawahmu, Tuan. Aku akan memenuhi janjiku. Pemuda itu memenuhi permintaan tersebut. Ia menaruh ikan itu di kolam dekat sawahnya. Karena sudah senja, petani itu pun pulang. Sesampainya di rumah, pemuda itu melihat di atas meja makannya sudah tersedia nasi serta lauk pauknya. Pemuda itu tidak percaya jika ikan itu bisa menyiapkan makanan. Pemuda itu diam-diam bersembunyi. Alangkah terkejutnya, ia melihat seorang wanita cantik. Kemudian, ia keluar dari persembunyiannya. Hai, siapa kau? Mengapa kau ada di rumahku? Ketika ditanya, gadis itu diam, hanya menangis. Namun, gadis itu pun menjawab, Aku adalah ikan yang kau tangkap kemarin. Aku sangat berterima kasih karena kau telah melepaskan aku. Mengapa kau menjelma menjadi manusia? Apa kau seorang murid? Sudahlah Tuan, jangan kau tanyakan asal-usulku. Aku hanya ingin membantumu. Baiklah, karena kau sudah berubah menjadi manusia, maka kau menjadi istriku. Aku bersedia menjadi istrimu, asalkan kau memenuhi syarat yang kuberikan. Apa saja syarat yang kau ajukan? Kelak, bila kita mempunyai seorang anak, jangan pernah kau berkata bahwa ia anak seorang ikan. akhirnya ia menepati janji itu. Ia pun bersumpah untuk tidak mengatakan kepada anaknya bahwa ia anak seekor ikan. Gadis itu senang jika pemuda itu memenuhi syaratnya. Akhirnya mereka menikah dan memiliki anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir sangat suka makan. Suatu hari, ibunya menyuruh Samosir untuk mengantar makanan kepada ayahnya. Karena lapar, anaknya memakan semua jatah ayahnya tanpa sisa. Ketika selesai, ia melanjutkan perjalanan ke ladang. Samosir pun menyerahkan bungkusan itu kepada ayahnya. Ayahnya membuka. Betapa terkejutnya ia melihat bungkusan yang kosong. Mengapa bungkusan ini isinya kosong? Di perjalanan tadi, aku sangat lapar. Akhirnya, aku makan saja nasi dalam bungkusan itu. Dasar kau anak ikan, pergi kau jauh dariku. Mendengar itu, Samosir pun menangis dan pulang menemui ibunya. Mengapa kau pulang dengan menangis? Ada apa denganmu? Bu, apakah benar aku ini anak seekor ikan? Mendengar pernyataan itu, ibunya kaget dan sedih. Ayahmu telah melanggar janji. Sekarang pergilah kau ke atas bukit. Tanpa banyak bertanya, Samosir pun pergi. Sang ayah pun pulang. Wahai istriku, mengapa kau murung seperti ini? Suamiku, kau telah melanggar janjimu. Mengapa kau memberitahu anak kita bahwa dia anak seorang ikan? Maaf istriku, aku kira istriku tidak sengaja mengucapkannya. Semuanya telah terjadi. Aku akan pergi kembali ke alamku. Setelah istrinya pergi, tiba-tiba langit mendung. Kemudian turun hujan yang deras. Dari bekas telapak kaki sang istri, muncul aliran yang sangat deras. Suami tidak bisa menyelamatkan diri. Masyarakat menyebutnya Danau Toba, yang artinya danau yang tidak tahu belas kasih. Konon, sang istri berubah menjadi ikan besar. Pulau kecil yang di tengahnya bernama Pulau Samosir. Sekian cerita dari kami. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 persembahkan dongeng yang berjudul Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Para pemain diperankan oleh Dewa sebagai tukang dewa, Vicky sebagai raja dan makhluk gaib, Jerry sebagai Dayang Sumbi dan saya sebagai narator, dan Sang Kuryang. Selamat menikmati. Dahulu kala,
Di sebuah kerajaan Jawa Barat, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Suatu hari, putri yang sangat cantik dan terampil itu sedang menenun sendirian sambil bersenandung mendung. Tiba-tiba, benang tenun yang ia sedang gunakan terjatuh keluar. Duh, benangku terjatuh. Barang siapa yang mau membantuku mengambilkan ini, akan kujadikan saudara dia perempuan. Dan apabila dia laki-laki akan kujadikan suami. Lalu, datanglah anjing hitam yang bernama Tumang, mengambil benang itu dengan cara menggigitnya. Dayang Sumbi pun terkejut melihat yang datang. Bukanlah seorang laki-laki atau perempuan. Akhirnya, Dayang Sumbi pun menepati janjinya sehingga menikahi anjing itu. Kemudian, anjing itu berubah menjadi pria di saat kayangan. Lalu, Dayang Sumbi pun mengandung sehingga raja sangat murka dan mengusir Dayang Sumbi. Ayah, maafkan aku. Kenapa kamu mau? Maafkan aku, Ayah. Pergi dari sini. Setelah 9 bulan, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Bayi itu diberi nama Sangkuriang. Hari demi hari, Sangkuriang bertumbuh dewasa. Dia masih belum mengenal ayahnya. Tetapi, Tumang adalah ayahnya. Kemudian, Tumang diajak oleh Sangkuriang untuk berburu ke hutan. Hei Tumang, cepat kejar rusa itu. Tetapi Tumang tidak mendapatkan rusa itu. Tumang, cepat kejar rusa itu. Jika kau tidak mengejar rusa itu, akan kugantikan hati rusa dengan hatimu. Sangkuriang marah. Tetapi Tumang tidak menghiraukan ancaman itu, sehingga Sangkuriang memanah Tumang. Kemudian Tumang menyembelih, Sangkuriang menyembelih Tumang. Kau rasa kau ini hati bukan mengganti hati rusa yang diingin hatimu. Kemudian hati Tumang itu dibawa ke ibunya. Ibunya pun senang. Namun, betapa kagetnya ternyata hati itu milik Tumang. Sudah berapa kali ibu memakan hati rusa? Tetapi ini bukan hati rusa. Apakah kamu berbohong pada ibu? Kemana Tumang? Kenapa dia tidak bersamamu? Sangkuriang merasa bersalah. Sejenak, ia terdiam tanpa menjawab pertanyaan ibunya. Namun dia menceritakan kejadian di hutan tadi. Kemudian, Di hutan, Tumang tidak berhasil mendapatkan rusa itu. Terus, dan marah. Tumang menangkap. Apa? kemudian Dayang Sumbi marah, sehingga memukul kepala Sangkuriang dengan gayung dan meninggalkan bekas. Lalu Sangkuriang pergi dari rumah, hingga Dayang Sumbi sedih. Hari berganti hari, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda tampan yang pandai bela diri. Suatu hari, ia pergi ke kampung halamannya, dan ia bertemu gadis cantik. Gadis itu tak lain Dayang Sumbi, ibunya sendiri, dan Dayang Sumbi mengganti namanya, sehingga tak seorang pun tahu kalau dia putri raja. Namaku aja. Lalu Sangkuriang jatuh hati padanya. Dayang Sumbi berkenalan dengan Sangkuriang, sambil Sangkuriang meminang Dayang Sumbi. Di saat Dayang Sumbi mengikatkan ikat kepala kepada Sangkuriang, ia terkejut. Ada tanda bekas luka pada kepala Sangkuriang. Ternyata dia adalah anaknya. Jika kamu ingin menikahkan aku, dapat kamu buat
bendungan di Sungai Citarum dan membuat sampan besar untuk dijadikan tempat penyeberangan sungai dan harus ditepati hingga sebelum terbitnya fajar. Dayang Sumi tidak ingin menikah dengan anaknya, sehingga Dayang Sumi pun mencari akal dengan cara menyuruh membendung Sungai Citarum dan membuat sampan yang besar untuk menyeberangi sungai dan harus dipenuhi sebelum terbit fajar. Sang Kuryang pun berusaha memenuhi permintaannya dengan cara meminta pertolongan pada makhluk gaib. Tolong berdua membuat sampan dan berdua dan berdoa pada Melihat hal tersebut, Dayang Sumi meminta bantuan para dewa segera menerbitkan fajar. Dewa, bantulah aku. Terbitkanlah fajar secepatnya. Terima kasih Dewa. Itu pun terkabul. Akhirnya usaha Sang Kuryang gagal dan marah. Sungai yang dibendung menjadi jebol dan membanjiri desa. Dan sampan besar ditendangnya sehingga terlempar jauh dan membentuk gunung Tangkuban Perahu. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih telah menonton dongeng kami. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan drama wayang yang berjudul Genda Batu Rantai yang diperankan oleh Kevin sebagai raja, Mila sebagai Kabil, dan rakyat kedua, dan Olive pembesar istana dan rakyat pertama, dan saya hanya sebagai narator. Sekian, terima kasih. Pada suatu hari, ada seorang raja yang memerintahkan kerajaan Tumasi yang bernama Paduka Sri Maharaja. Raja itu terkenal egois, iri hati, sombong dan kejam. Dan pada suatu hari, raja pun menyerang rakyat tanpa ada alasan apapun. Dan datanglah Kabil untuk membela rakyatnya. Kabil menghadap Paduka Sri Maharaja dengan lantang berhujat. Ampun Baginda Raja, sia-sia saja rakyat Paduka minta berpagar betis. Semua itu tidak akan dapat menghentikan serangan-serangan ikan todak itu. Sebaliknya, rakyat akan semakin banyak menjadi korban. Kau pikir siapa engkau ini? Hei budak, jika berani-beraninya engkau memberi nasihat padaku. Nama Abang Kabil Baginda Raja. Abang berasal dari bintang Pendungan. Hamba sangat mengenal perilaku ikan todak itu. Serangan Pendungan. Hamba sangat mengenal perilaku ikan todak itu. Serangan ikan todak itu tidak akan dapat dihentikan dengan betis manusia. Hanya dengan batang-batang pisang saja, ikan-ikan itu dapat dilumpuhkan. Meski sebenarnya raja sangat jengkel dengan keberadaan Kabil, Paduka Raja menurut pula kepada saran Kabil itu. Ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia memerintahkan pemagaran daerah Tumasi dengan batang-batang pisang. Segenap rakyat bersatu menebang pohon-pohon pisang dan menjajarkan hingga menjadi pagar. Rakyat bekerja keras. Negeri Tumasi kemuaran laksana berubah menjadi negeri berpagar batang pisang. Dengan batang pisang itu, ikan todak berhasil ditanggulangi. Amat banyak ikan todak yang bersangkutan di batang pisang. Rakyat pun bersuka cita dan berpikir, Kita tidak perlu bersusah payah mencari lauk. Ya, kita tinggal mengambil ikan todak yang bersangkutan di batang-batang pisang itu. jika rakyat merasa bersuka cita dan bahagia, tindaklah demikian dengan para pejabat dan pembesar istana kerajaan Tumasi. Mereka sangat khawatir jika rakyat akhirnya mendukung Kabil dan mendepak Sri Maharaja. Jika terjadi, penduduk mereka pun dapat terancam. Kekhawatiran kalian seperti itu berbisit pula di hatiku. Kita memang seharusnya menyingkirkan Kabil dari Tumasi agar pengaruhnya tidak meluas.
itu kita perlu berhati-hati. Kabil itu anak yang sakti. Jika kita mengusirnya, niscaya ia akan kembali. Ampun baginda raja, ampun tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan? Tangkap Kabil, lilitkan rantai besi pada seluruh tubuhnya, dan kemudian masukkanlah ia ke dalam kurungan baja dan tenggelamkan ia ke dalam laut. Perintah kejam dari penduduk Sri Maharaja dilaksanakan. Kabil pun ditenggelamkan ke dalam laut. Penduduk pun sedih. Penduduk pun menamakan tempat tenggelamnya Kabil itu dengan nama Batu Rantai. Sekian, terima kasih cerita wayang dari kami. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang dongeng kelinci dan petaka. Di kelompok kami ada Rian sebagai pengemis dan kera, dan ada saya sebagai narator, dan Ame sebagai kelinci dan serigala, dan Lauren sebagai dewa saka dan musang air. Inilah dongeng dari kami. Silakan menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kelinci yang selalu menasihati agar menyayangi sesamanya. Kera, musang air, dan serigala selalu tertarik mendengar nasihatnya dan menjadi sahabatnya. Suatu hari, kelinci menasihati temannya. Kalau dapat makanan, sisihkan sebagian, berikan kepada yang lebih membutuhkan. Itulah namanya amal. Apa gunanya amal? Dewa akan memberi pahala sebagai balasannya. Bagaimana kalau kita masih lapar? Alangkah bodohnya kita memberikan makanan. Amal memanglah bukan pekerjaan mudah. Kita harus ikhlas melakukannya. Keesokan harinya, serigala mencari mangsa dan menemukan segumpal daging dan kendi berisi susu di sebuah rumah yang kosong. Lalu, ia pulang dengan hati yang senang. Tiba-tiba, muncullah seorang pengemis tua dan berkata, Berilah aku sesuatu. Sudah beberapa hari aku tidak makan. inilah seceli susu dan daging untuk Anda. Lalu, kera berada di atas pohon mangga yang Lalu, tiba-tiba pengemis itu menghilang. Kera berada di atas pohon mangga yang berbuah lebat. Ia makan sepuasnya dan memetik buah mangga untuk dibawa pulang. Tiba-tiba muncul seorang kakek tua dan berkata, Perutku kering karena lapar. Tunggulah, Kek, aku punya mangga untuk mengisi perutmu. Lalu kakek itu menghilang dalam sekejap. Musang air mencari mangsa di pinggir sungai. Lalu ia menemukan keranjang berisi ikan. Ia mengira keranjang itu tidak ada pemiliknya. Lalu dibawalah pulang oleh si musang air itu. Tiba-tiba muncul kakek tua yang lemah dan berkata, Sudah seminggu belum ada makanan yang masuk ke perutku. Apakah kamu punya sesuatu? Tunggu di sini. Akan kubakar ikan ini untukmu. ketika musang air sedang sibuk membakar ikan, lalu kakek itu menghilang. Seorang petapa yang kurus badannya jatuh di hadapan kelinci dan berkata, Aku pernah ditolong kera, musang, dan sang air, dan serigala. Tetapi kamu mau untuk makan rumput, laparku tak akan hilang bila kau memberi rumput. tidak, bukan rumput, tapi daging yang empuk. Lalu kelinci membuat api unggun di dekat petapa itu. Sebentar lagi kamu bisa menikmati daging yang empuk itu dan lezat. Aku seorang petapa, tidak mungkin mencuri hewan untuk dibakar. Aku tahu kamu tidak perlu membunuh atau menyakiti hewan berlianku. Lalu kelinci melompat ke dalam api itu. Tetapi kelinci tidak merasa panas dan bulunya tidak terbakar. Lalu petapa itu berubah menjadi dewa saka dan berkata, Aku yang menyala dalam panasnya, karena hati dan jiwamu sungguh mulia.
menceritakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Keramat Sungai Krakau. yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Fiona menjadi narator dan pemahat 2, Michael sebagai raja dan pejabat 1, Gusti sebagai kera, raja Jawa dan pemahat 2, Ivan sebagai mangkubumi dan pengirim surat. Sekian. Selamat menyaksikan. Rumah Samarinda kurang lebih 10 km ke arah ke pinggir Sungai Mahakam terdapat sebuah kuburan yang dianggap keramat oleh penduduk. Kuburan ini terletak di sungai kecil di Sungai Kerbang, anak Sungai Mahakam. Di sekitar kuburan itu terdapat banyak kera. Menurut cerita, jika kita dikerumuni saat menanggal di tempat itu, maka nazar kita akan terkabul. Konon beberapa abad yang lalu berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kutai Kertanegara. Ibu kotanya bernama Tepian Batu, telah berubah menjadi Kutai Lama. Di bawah pemerintahan Baginda Raja, kerajaan Kutai Kertanegara menjadi kaya raya. Selain berasal dari alam yang kaya, kekayaan itu juga berasal dari bukti negara-negara taklukan. Pada suatu ketika, Baginda ingin memindah kota dan istana. Ayahanda, bagaimana jika ada ukuran bisa di kerajaan ini? Baiklah, saranmu bagus juga. Aku akan mencari ahli pahat abdi dalam keraton raja. Atas nasihat Pangeran Mangkubumi, beliau mencari ahli pahat abdi dalam keraton Raja Jawa. Raja, ada surat. Baiklah, aku akan mengirim ahli pahat yang ulung. Setelah membaca surat itu, Raja Jawa berkenan mengirim 2 ahli pahat yang ulung, kakak beradik, ke kerajaan Kutai. Raja, kami adalah pemahat yang Raja Jawa kirim. Baiklah, sekarang kau boleh memahat. Setelah selesai memahat, para pemahat itu memberikan pahatan itu kepada Raja. Raja terpesona menyaksikan keindahan dan keagungan istananya. Beliau sangat gembira memandang hasil karya kedua pemahat itu. Baginda pun memberikan hadiah yang sangat banyak kepada mereka. Karena kau telah memahat dengan baik, aku akan memberikan kau banyak hadiah. Setelah itu, mereka diizinkan tinggal dalam lingkungan istana di tengah-tengah keluarga raja. Dan satu lagi, kalian akan diizinkan tinggal dalam lingkungan kerajaan. Terima kasih Raja. Perhatian dan penghargaan Baginda semakin bertambah karena mereka tahu adat beraja dan tata krama istana. Kenapa kita tidak dapat hadiah, sedangkan para pemahat mendapat hadiah yang begitu banyak? Raja memang tidak adil. Baiklah, ayo kita menghadap raja dan menuntut mereka supaya mereka tersingkirkan. Kemudian para pejabat istana itu menghadap Raja, menuduh para pemahat itu dan berkata, Raja, jika pemahat itu tetap hidup, mereka akan dapat bekerja untuk raja lain, membuat ukiran yang sama indah dengan istana Baginda. Menjadi kebiasaan raja-raja besar bahwa mereka tidak mau diselingi raja-raja lain. keahlian dan kefasihan lidah para pejabat istana dalam menjelaskan tuduhan menyebabkan Raja terpengaruh dan percaya kepada mereka. Baiklah, aku akan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka dan dilaksanakan nanti malam. Kedua ahli pahat yang telah berjasa memperindah istana dan raja kita anggap untuk dibunuh. Akan tetapi salah satu ahli pahat dapat meloloskan diri dengan jalan kaca itu. Ia mempunyai fungsi rumahan sehingga dapat menghilang dari pandangan mata. Dan salah satu pemahat terkapar. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia berkata, 10 hancur luluh 11 dialam. menurut tafsiran ahli lama, maksud kata-kata itu pada pemerintahan Raja ke-10 Kutai akan hancur, dan pada pemerintahan Raja ke-11 Kutai akan menjadi alam atau hutan. Kenyataan memang demikian. Kerajaan Kutai hancur diserang penumpang dari Filipina Selatan. Kemudian ibu kota kerajaan Kutai menjadi alam. Ibu kota kerajaan sekarang bernama Kutai Lama, merupakan sebuah kampung kecil. Mayat ahli ukir yang dibunuh itu dibuang ke sungai. Anehnya, mayat itu timbul dan hanyut ke hulu muara Sungai Kerbang dekat Kota Samarinda. Bukan mengilir mengikuti arus sungai. Sekian cerita kami. Terima kasih. Sekian cerita kami. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan
Dahulu kala, di desa Cerucuk, hidup seorang janda miskin dengan seorang anaknya yang bernama Si Kantan. Si Kantan sangat periang dan tampan. Di sungai Cerucuk, Si Kantan sering melihat kapal yang singgah, sehingga terpikirlah oleh Si Kantan untuk berlayar ke negeri seberang. Niatnya ini pun disampaikan kepada ibunya. Si Kantan berkata, "Ibu, aku ingin pergi ke negeri seberang." Ibunya dengan cepat menggelengkan kepalanya. Jangan nak, kaulah satu-satunya harapan bagi ibu setelah bapakmu meninggal. Tapi Bu, aku ingin pergi. Semoga saja saya dapat mendapatkan pekerjaan. Baiklah nak, jika itu keinginanmu. Kata ibunya. Setelah bertahun-tahun berlayar, Si Kantan pun pulang dengan kapal yang besar. Kali ini, Si Kantan pun telah berubah menjadi orang yang kaya. Saat kembali ke desa Cerucuk, ia ditemani istrinya yang cantik dan juga dengan pengawalnya yang banyak. Mendengar kabar Si Kantan pulang, ibunya pun menghampiri Si Kantan dengan perasaan gembira. Saat ibunya ingin menghampiri kapal Si Kantan, pengawal Si Kantan mencegahnya. Lalu ibu Si Kantan bilang kepada pengawal Si Kantan. Saya ingin menemui anak saya, Si Kantan. Lalu dipertemukannya lah ibu Si Kantan dengan Si Kantan. Kantan anakku, kau sudah pulang? Katanya bangga sambil melambai-lambaikan tangannya. Si Kantan hanya diam dan memandang ibunya. Ia merasa malu kepada istrinya. Ia tidak ingin istrinya tahu soal ibunya. Aku tidak punya ibu seperti kau, Kata Si Kantan. Ibunya terkejut dan menangis. Ia berlutut di hadapan Si Kantan. Aku ibumu nak, Si Kantan. Lalu Si Kantan berteriak dengan amarahnya. "Menyalah kau dari sini, hei orang tua yang tidak tahu diri." Ibunya pun beranjak dengan hati yang sedih dan kecewa. Sebelum ibunya pergi, ia berkata, Jika kau anak yang kulahirkan, jadilah kau batu. demikian keadaan langit menjadi gelap gulita dan hujan badai dengan petir kilat. Si Kantan berteriak, "Ibu, maafkan aku." seluruh kapal beserta isinya menjadi batu. Itulah nasib anak yang durhaka pada ibu. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menonton drama kami. Sekian dan terima kasih. Kami perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 7A. Di sini kami akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Muara Reog Ponorogo dengan pemain Geri sebagai raja dan Raja Singaparong, Rian sebagai Raja Kaanaswandala, saya sebagai narator, Yala sebagai Dewi Sanggalangit, dan Misha sebagai pembawa pesan dan moral. Semoga kalian menikmati pertunjukan kami. Terima kasih. Kisah ada seorang putri yang sangat cantik cerita, berasal dari kerajaan terkenal di Kediri. Putri itu bernama Dewi Sanggalangit. Selain terkenal karena kecantikan wajahnya, Dewi Sanggalangit juga terkenal karena wataknya yang lemah lembut serta baik hati, yang tentu saja membuat banyak pangeran dan raja ingin meminangnya. Namun, tidak ada yang berkenan di hatinya. Wahai anakku yang cantik jelita, mengapa belum ada satupun laki-laki yang berkenan di hatimu? Padahal mereka adalah pangeran dan raja-raja dari negeri tetangga. Wahai ayahanda, hamba memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami hamba. Apa syaratnya itu, putriku? Calon suami harus menghadirkan sebuah pertunjukan. Dalam pertunjukan itu harus ada 140 ekor kuda kembar, dan yang terakhir harus menghadirkan binatang berkepala 2. Wow, syaratnya sangat sulit. Raja tetap mengadakan sayembara bagi siapapun yang berniat. Banyak yang gagal, sehingga hanya tersisa 2 raja. Raja Kaanaswandala dari kerajaan Banjarangin dan Raja Singabarong dari kerajaan Lodaya. Persiapan Raja Kaanaswandala hampir selesai. Melihat itu, Raja Singabarong menjadi gusar dan takut. Ia akhirnya mengutus patihnya yang bernama Patih Indrakala untuk merampas hasil kerja Raja Kaanaswandala. Raja Singabarong memiliki kepala yang berbentuk harimau serta banyak kutunya, sehingga ia melihara seekor burung merak yang suka memakani kutunya. Niat Raja Singabarong diketahui oleh Raja Kaanaswandala.
Ia pun ingin membalas dendam dengan menyerang kerajaan Lodaya. Raja Kana Swandala pergi ke kerajaan Lodaya. Hai, berani sekali kau masuk ke dalam istanaku. Apa kau tidak takut kepadaku? Segera pergi kau dari sini. Wahai Raja Singabarang, tidak akan kubiarkan kau merampas usahaku untuk memenuhi persyaratan Dewi Sanggalangit. Raja Singabarang pun menyerang Raja Kana Swandala. Raja Kana Swandala mencabuk Raja Singabarang sehingga Raja Singabarang pun menggempar-gempar di tanah. Tubuh Raja Singabarang terasa lemas dan seketika itu juga berubah menjadi binatang yang aneh. Burung merak menyatu di kepalanya sehingga ia menjadi binatang berkepala dua. Raja Kana Swandala memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan membawanya kepada Dewi Sanggalangit. Hai, jangan tangkap aku. Aku bukan tawa dari kalian. Kau akan kubawa kepada Dewi Sanggalangit untuk memenuhi syarat-syarat Dewi Sanggalangit. Ia akhirnya membawa Raja Singabarong ke kerajaan Dewi Sanggalangit. Dewi, ini persyaratan yang kau inginkan. Apa kau setuju untuk beristri? Dewi dan Raja belum pernah bertemu secara langsung. Mereka terpesona oleh tatapannya masing-masing. Siapakah kau, wahai raja yang tampan dan dari hati? Aku adalah Raja Kana Swandala dari Kerajaan Pandarangi. Akan aku setujui kalian berdua pernikahan ini. Aku akan menepati janjiku, karena kau telah memenuhi syarat yang tersebut saat sayembara. Akhirnya, keduanya menikah dan hidup bahagia selama-lamanya. Moral, jangan berbuat curang jika melakukan sesuatu. Pesan, berbuatlah adil jika melakukan suatu perkara. Kami sekalian mengucapkan terima kasih. Selamat siang.